Halo semuanya, selamat datang kembali di Khalid Tutorial. Di video kali ini kita akan belajar dari nol, dari dasar, cara mengedit video menggunakan CapCut PC ya. Langsung saja, di sini saya sudah masuk ke aplikasi CapCut-nya. Teman-teman bisa lihat tampilannya masing-masing, mungkin nanti ada perbedaan sedikit, itu tidak apa-apa ya, pada dasarnya sama aja. Nah, di versi terbaru ini sudah ada tools-tools yang bisa digunakan ya, melengkapi fitur CapCut PC ini. Ada AI video, ada AI image, video translator dan seterusnya ya yang bisa digunakan. Kemudian ada template di sini ya. Ini biasanya yang digunakan oleh para editor TikTok ya di template ini. Kita akan fokus di sini ya. Di home. Di sini juga bisa record screen ya, dan juga AI video maker. Nah, untuk membuat video baru atau mengedit video baru, kita bisa klik create project. Nah, tampilannya seperti ini ketika kita membuat project baru ya. Di atas ini ada beberapa menu, ada media ya. Di dalam media ini nanti ada file berupa video, foto maupun audio yang bisa kita import ke sini ya, atau kita drag and drop ya dari penyimpanan atau dari folder kita. Kemudian ada audio di sini yang bisa dipilih ya, bawaannya CapCut gitu. Kemudian ada teks ya, jika kita ingin menambahkan teks di sini ada template-nya juga untuk teks ya. Nah, seperti ini. Ada stiker, kemudian ada efek ya, efek video, ada transisi ya di sini, ada caption, kemudian ada filter, ada adjustment ya untuk menyesuaikan warna, color grading dan seterusnya. Ada template juga di sini. Kemudian ada AI avatar ya. Jadi cukup lengkap di sini. Nah, langsung saja kita import beberapa video ya yang akan kita edit di sini. Kita klik import. Saya pilih semua, kemudian kita klik open ya. Jadi bisa klik seperti ini, klik open ya. Saya pilih semua, klik open. Nah, sekarang kita punya 4 video di sini ya. Nah, di masing-masing video ini bisa kita review ya videonya. Nah, ini video yang pertama. Nah, jadi di sebelah sini ada media untuk review hasil atau proses editing kita. Yang ini juga sama. Nah, untuk menghentikan review tinggal kita klik yang ini ya. Di pause saja. Kemudian untuk full screen preview yang ini ya. Nah, seperti ini. Klik lagi yang ini. Jadi untuk memastikan apakah editan kita sudah berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Ini di zoom ya, untuk zoom untuk melihat detail editan video kita seperti itu. Nah, untuk full ini jadi hasil reviewnya akan menyesuaikan dengan kualitas video kita ya, seperti ini original. Tinggal dipilih saja. Misalnya ini low quality, jadi nanti hasil reviewnya di bawah kualitas video bawaan kita, tapi lebih cepat seperti itu reviewnya. Lanjut. Nah, sekarang kita tambahkan timeline ya ke sini ya. Akan yang video yang kita pilih untuk kita edit, kita klik ini add to track ya, klik. Nah, sekarang sudah masuk sini ke dalam track. Kemudian saya mau tambahkan satu video lagi, misalkan yang ini. Nah, ini sudah ada video yang ditambahkan ke dalam timeline ya. Kemudian untuk memperbesar, memperkecil track di sini ada ya, zoom out. Nah, jadi kita bisa melihat secara keseluruhan video yang sedang kita edit. Untuk memperbesar klik ini ya, zoom in, atau Ctrl plus plus. Yang ini Ctrl
plus min. Maaf, ini kontrol plus, kontrol min ya, seperti itu shortcutnya. Nah, ini bisa kita gerakan ya di sebelah sini. Nah, ini klik select yang A. Ini kalau kita klik kiri geser tuh ya, dia akan maju menyesuaikan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara untuk memotong video ya, seperti itu. Misalkan video ini kepanjangan ya. Misalkan video yang ini atau video yang ini. Ini kita mau potong. Nah, kita mau bagi dua ya. Untuk membagi dua video ini bisa klik yang ini ya. Split ya, atau Ctrl B. Klik. Nah, maka tuh videonya ada terbagi dua ya. Ini bisa kita pindahkan karena sudah terbagi dua seperti ini. Untuk mengembalikan bisa Ctrl Z ya, atau klik undo. Klik. Nah, kembali lagi ya. Seperti itu. Nah, untuk memotong dan menghilangkan bagian yang lain, yang ini misal kita akan potong bagian yang sebelah kiri. Nah, di detik berapa tuh? Nah, misalkan di detik kedua ya. Sini kita klik ini atau tekan huruf key di keyboard. Nah, maka akan terhapus ya. Sebaliknya, jika kita ingin menghilangkan yang bagian kanan ini, kita tekan huruf W atau yang ini ya, delete right ya. Nah, maka akan terhapus seperti itu. Untuk menandai ya bagian video, misalkan kita sedang review ya seperti ini, dan kita ingin menandai bagian yang akan kita hapus, misalkan sebelah sini ya, kita tandai dulu. Nah, menggunakan ini ya, M. Nah, fungsinya untuk agar potongan video yang kita potong itu presisi seperti itu ya, menit dan detiknya seperti itu. Ini sudah kita tandai, kita potong, misal kita play lagi ya, di bagian mana ingin kita potong, di sebelah sini misal ya. Nah, di sini kita bisa tandai lagi. Nah, seperti ini ya, dan kita potong misal sebelah sini ya. Saya ingin menghilangkan bagian sini, ininya tetap utuh, kita klik yang ini. Nah, sudah jadi. Untuk tanda ini bisa kita hapus aja, bisa delete yang ini atau delete semua, delete all marker in timeline, klik. Nah, sudah seperti ini. Nah, itu untuk fitur membagi dan memotong video serta menghapus video ya. Kita ingin menghapus, kita klik saja video yang ini misalkan, kita bisa hapus. Klik yang delete yang ini ya, maka terhapus ya. Mudah sekali ya. Saya kembalikan. Kemudian di sini juga ada fitur crop ya, sebelah sini. Nah, yang ini ada fitur marker tadi ya, untuk menandai. Ini ada fitur crop, kita klik. Nah, kita bisa mengcrop bagian yang tidak ingin diperlihatkan misalkan. Nah, seperti ini ya. Misalkan saya crop segini ya, confirm. Nah, ini hasil crop ya. Tadi segini full ya, karena di crop. Nah, seperti itu. Saya batalkan saja. Jadi setiap akan memotong seperti itu ya, kita klik dulu, pastikan diklik videonya. Ada crop, kemudian ada di sini ada fitur lagi, ada fitur freeze ya, ada reverse, ada mirror, ada rotate ya. Freeze gunanya untuk membekukan frame ya, seperti ini. Kemudian maju lagi ya. Ini dari sini kan gerak nih. Kemudian di sini freeze ya, karena kena frame yang freeze tadi. Nah, ini gerak lagi. Saya undo. Kemudian di sini ada reverse. Reverse itu untuk membalik ya. Nah, ini adalah fungsi reverse ya. Tuh, penguinnya jadi berjalan mundur. Nah,
ya. Ini cocok saat kita mengedit trik-trik sulap seperti itu ya, bisa menggunakan fitur reverse tadi ya. Si penguinnya harusnya berjalan maju, jadi berjalan mundur. Ini saya perlihatkan sebelumnya. Ini yang sebelumnya nih. Ya. Tuh, maju ya. Ketika di reverse menjadi mundur ya. Maju. Nah, kemudian videonya juga dari awal akan dibalik seperti itu. Itu fitur reverse ya. Kemudian di sini ada mirror ya, kita klik mirror misal. Nah, ini akan berbalik sudut ya. Yang tadinya videonya misalkan menghadap kanan menjadi menghadap kiri ya. Mirror seperti ini. Ya, aslinya kan seperti ini. Kemudian juga ada fitur rotate. Rotate itu untuk memutar ya, mutar videonya. Tuh, ini bisa kita putar ya. Ini ya. Kita kembalikan saja. Nah, itu untuk fitur-fitur edit dasarnya ya. Kemudian yang kedua ini ada fitur split ya. Nah, jadi ketika di mode ini kita gerakan di sini dia seperti silet ya, dia akan memotong videonya 1 2 3 4 ya. Jadi ini digunakan kalau kita ingin memotong-motong video menjadi beberapa bagian secara cepat ya, bisa menggunakan mode ini. Di sebelah sini kita klik, pilih yang A ya, kita tekan tombol A nih. Bentar, ini kan masih silet nih, kita tekan tombol A jadi panah lagi ya. B jadi silet lagi, seperti itu. Tombol A. Kita kembalikan videonya. Sudah. Lanjut ya. Kemudian sekarang kita coba menambahkan musik ya. Bisa kita klik import, kita tambahkan musik. Saya tambahkan dari background. Misalkan yang ini ya, yang ini. Nah, sama ya. Jadi yang kita import itu akan muncul di sini di media sini ya. Kita klik tambahkan. Nah, karena ini kepanjangan ya. Untuk musiknya memotongnya sama, musik ini akan saya potong, tinggal kita klik yang ini saya akan buang, saya klik yang ini ya. Nah, agar musiknya ada intronya ya, ada fade in, maaf ya, ada fade in, jadi dari awal tuh pelan gitu, suaranya tuh kecil kemudian jadi membesar. Kita klik nih musiknya ya. Nah, di sebelah sini di basic sini ada volumenya bisa kita atur ya. Ininya otomatis menurun ya. Tuh ya. Volumenya bisa kita atur. Ini fade in. Nah, bisa dilihat ya sebelah sini. Itu menurun, ini fade out. Nah, jadi nanti musiknya dari kecil kemudian membesar, normal di sini dan mengecil lagi seperti itu. Ya, mudah ya. Nah, untuk video ini misalkan ada musiknya dan kita ingin mute musiknya, tinggal kita klik ya yang ini, mute track ya. Jadi satu track ini semua nih dia tidak ada suaranya sekarang, hanya ada suara dari musik yang kita gunakan tadi, seperti itu. Lanjut ya, kita lanjut ke fitur yang selanjutnya. Ini audio tadi sudah ya. Ini karena saya import ya. Kalau mau ambil dari sini silakan, tapi jangan menggunakan saran ya. Saran tidak menggunakan yang ada logo apa nih?
logo berliannya ya, yang ungu ini, karena itu berbayar. Silakan gunakan musik yang sudah disediakan sendiri atau yang free saja. Misalkan yang ini nih ya, ini tidak ada logo pro-nya seperti itu. Di teks, nah misalkan kita ingin menambahkan teks, kita cari di sini teks template ya. Nah ini juga sama, coba kita cari yang live. Title ya. Nah ini misalkan kita pilih yang ini, di download dulu ya, diklik yang ini. Nah ini langsung muncul reviewnya gitu. Di sini kita mulai dari awal. Nah kita tambahkan yang ini. Nah kalau kita klik teksnya seperti ini, nah akan muncul editing teks di sini ya. Silakan diubah. Misalkan diganti di sini wildlife ya. Nah yang atasnya ganti misalkan animal wildlife seperti ini. Kalau kita klik, nah ya hilang. Nah ini kalau kita menggunakan template ya. Kalau mau manual, teksnya bisa di sini ya. Klik aja add text di sini, kemudian pilih ini ya. Misalkan ditambahin beauty of nature gitu ya. Beauty, nah gini. Ini font size-nya bisa kita kecilkan. Nah, fontnya di sini ini nyala ya, tuh terpilih ya. Ini fontnya kita ganti. Silakan mau yang mana, misalkan ini atau Montserrat boleh. Fontnya tuh ya besar. Warnanya ini bisa dibuat bold ya. Ini underline seperti biasa, fitur standar. Misalkan ini agak miring. Nah ini mau dibuat kecil, dibuat besar di huruf awal atau besar semua. Misalkan ini. Kemudian colornya, warnanya bisa kita ganti, misalkan hitam. Warna yang masuk. Warna putih. Nah belakangnya hitam seperti ini, jadi bisa terlihat. Atau yang ini, jadi ada stroke-nya ya, ada stroke-nya, ada bagian luarnya. Saya pilih yang ini. Ini scale-nya bisa ditambah. Ini apa ya, ini skala tulisan. Kalau yang tadi ukuran font ya. Opacity-nya di sini bisa kita turunkan. Nah, bisa seperti ini. Misalkan mau bikin watermark gitu ya. Nah, ini diperkecil seperti ini. Nah, ini stroke-nya kita fullkan dulu. Nah, ini stroke-nya ini bisa kita ganti jadi warna kuning, orange ya. Bisa seperti itu. Tinggal kreativitas kita saja. Ada glow di sini ya. Ini fitur-fitur lanjutannya saya tidak akan bahas. Silahkan teman-teman explore sendiri biar videonya nggak kepanjangan ya. Ada bubble di sini. Ada efek ya. Silahkan di explore. Kemudian di animation. Nah, ini kita play ya. Teks ini ya, dari sini dulu. Nah ini kan teksnya itu kan tiba-tiba muncul seperti itu ya. Nah agar lebih hidup teksnya, kita
di animation kita pilih ya, munculnya itu agar lebih hidup gitu ya. Misal yang ini. Nah, yang ini aja. Nah, dan ini juga speednya bisa disesuaikan. Pengen lebih lambat, berarti ke sini. Nah, seperti itu ya. Ini in ya, outnya juga bisa. Outnya misalkan yang mana nih? Contoh saja, misal yang ini. Maaf. Nah, sekarang kita review nih. Beauty of nature, bla bla bla. Nah, ya. Jadi ada fade in pas masuknya gitu ya, ada fade outnya juga. Nah, ini untuk fitur lanjutnya nanti akan kita bahas di video selanjutnya ya. Komen aja di bawah kalau mau lanjut tutorialnya. Ada tracking, ada text to speech ya. Jadi teksnya dibuat suara gitu ya. Oke. Lanjut stiker ya di sini. Nah, misalkan kita pilih ini ya. Nah, ini biasanya digunakan di meme ya. Klik, nah dia akan ada di lapisan atas ini. Gak jadi, misalkan yang ini aja. Misalkan kita mau menyensor muka seperti itu atau sesuatu, bisa di sini ya, diklik saja. Nah, itu untuk stiker. Ke efek ya, misalkan yang ini. Ini harus pinter-pinter milih karena banyak fitur-fitur yang pro ya. Nah, kita klik, kemudian kita pilih yang ini, misalkan blur ya. Nah, jadi videonya blur teman-teman ya. Saya nggak jadi pakai, hanya contoh saja. Transition, nah kita terapkan misalkan di sini ya. Nah, ini video 1, ini video kedua. Nah, kita berikan transisi di sini. Transisi yang misal ini ya. Ini hanya contoh. Nah, dari sini kita play. Nah, seperti itu ya transisinya. Yang ini kita klik. Nah, tambah yang ini, yang blur. Nah dia masuk ke video selanjutnya ya. Nah, silakan di explore ya. Nah, untuk caption ya, ini pro ya teman-teman ya. Kalau dulu memang sekitar tahun 2020-an itu auto caption tuh masih free ya di CapCut ya. Sekarang udah pro gitu. Silakan cari bahasanya apa, kemudian di generate aja di sini ya. Untuk nanti otomatis ada filter ya. Silakan dicoba filternya. Ada adjustment ya di sini. Video yang ini misalkan kita ingin buat dia lebih dingin videonya ya. Nah, seperti ini. Coba kita play. Tuh, dia videonya lebih dingin ya. Temperaturnya ini lebih hangat temperaturnya, seperti itu ya. Kalau kita play, nah dia lebih orange ya.
Dan ini berlaku di video yang pertama saja seperti itu. Nanti kita terapkan, kita coba. Misalkan kita buat di sini, klik bawah lagi tadi. Nah, ini temperaturnya kita turunkan agar lebih biru ya, seperti itu. Nah, ininya misalkan ke samping, saturationnya, nah ini akan makin pucat ya. Kalau ke sebelah sini, ini akan semakin keluar, sangat saturated gitu, sangat berwarna. Kemudian kita play dulu. Nah, tergantung teman-teman seleranya inginnya yang seperti apa ya. Misalkan video ini ada cahaya lightness-nya, exposure-nya mau seperti apa, mau sangat terang atau sangat gelap ya. Ini kan terang ya segini, kita ingin gelapkan sedikit. Nah, seperti ini. Kontrasnya ingin dinaikkan misal agar lebih sinematik ala-ala ya. Cahayanya misalkan ditinggikan sedikit, shadow-nya bisa diatur ya. Whites-nya, kombinasi cahaya putihnya, black-nya ini sangat ya banyak sekali, tinggal disesuaikan sesuai dengan selera masing-masing. Bahkan di sini kita bisa mengatur ketajaman di sini ya. Nah, teman-teman bisa diperhatikan ini agak blur nih, agak blur. Tapi ketika kita tarik tuh dia sangat detail. Jadi HDR ya. Saya tarik ya. Tuh, dia blur. Ya, teman-teman nanti explore aja sendiri. Kemudian ada clarity. Yang ini tadi kita terapkan ya. Maaf, mana tadi? Untuk menerapkan ke semua video kita klik saja yang ini, apply to all ya. Apply to all. Nah, jadi semuanya sekarang temperatur ya, atau warnanya, tonnya mirip dengan video yang pertama, kedua juga mirip, ketiga juga mirip ya. Nah, seperti itu. Itu fungsinya color grading ya teman-teman ya. Dicari aja sesuai selera. Mau tema, misalkan tema horor, berarti mungkin dibuat color gradingnya agak gelap, agak abu-abu gitu, bisa seperti itu ya. Intinya ada di sini di adjust ya. Kita klik videonya dan sini ada adjust, silakan. Ada banyak pengaturan yang bisa kita setting di sini. Nah, ini kalau misalkan video suara dari videonya tidak keluar, mohon maaf ya teman-teman, karena saya menggunakan mic, jadi videonya tuh masuk ke mic yang saya gunakan untuk rekaman. Coba kita play dari awal. Animals Will Live, kemudian lanjut, dan lanjut. Oke ya, saya rasa cukup teman-teman ya. Nah, sekarang gimana caranya untuk ekspor ya video yang sudah kita edit? Tinggal ke atas ini ya, klik ekspor. Nah, ini namanya bisa kita edit, nama filenya ya, kita ganti misalkan will live. Resolusinya bisa kita naikkan jadi 2K, 4K bahkan ya. Di sini saya pakai resolusi yang ori saja, 1080p. Bitrate-nya silakan direkomendasikan, ada recommend ya, ada lower, ada higher. Saya biasanya di higher ya. Jadi bitrate-nya agak lebih tinggi seperti itu. Frame rate-nya 30 fps tentu saja ya. Nanti disesuaikan, kalau kita editnya asal videonya itu dari 60 fps, silahkan pakai menggunakan 60 fps, atau misalkan videonya slow motion ya, bisa pakai 60 fps. Nah, itu ya, silakan kita klik ekspor. Nah, sudah selesai diedit ya.
Ini muncul reviewnya seperti ini, kemudian ditawarkan untuk di share ke TikTok atau YouTube. Ini kita cancel aja ya, nggak apa-apa. Atau mau dibuka langsung di foldernya nanti ada ya, kita cancel saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan silakan teman-teman mengeksplor lebih dalam untuk editing video di CapCut PC ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe.